Jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di tahun 2025, masyarakat lagi heboh nih sahabat. Karena Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mengeluarkan keputusan yang memicu pro kontra di tengah-tengah warga atau masyarakat Indonesia, yaitu pemberian abolisi dan amnesti kepada dua orang yang cukup fenomenal, yaitu Bapak Tom Lembong dan Bapak Hasto Kristianto. Apa sih yang dimaksud dengan abolisi dan apa yang dimaksud dengan amnesti? Apa saja perbedaannya? Abolisi yaitu menghentikan proses hukum yang sedang berjalan walaupun belum diputus. Sedangkan amnesti menghapus semua hukuman dan konsekuensi pidana yang telah dijatuhkan. Keduanya yaitu abolisi dan amnesti merupakan hak prerogatif Presiden atas pertimbangan DPR. Abolisi itu jarang-jarang diberikan kepada siapapun kecuali atas pertimbangan yang luar biasa. Tapi kalau amnesti, sering kita dengar orang itu diberikan amnesti. Kira-kira ada yang lain lagi yang akan diberikan abolisi? Atau mungkin saja cukup satu orang saja. Tapi kalau amnesti, kira-kira masih ada nggak yang akan diberikan amnesti? Perkiraan banyak lagi orang yang akan diberikan amnesti. Di bulan Agustus ini, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa saja sih pertimbangannya sehingga diberikan amnesti? Pemberian abolisi dan amnesti kepada Bapak Tom Lembong dan Hasto Kristianto di tahun 2025 ini berdasarkan pertimbangan persatuan dan stabilitas politik nasional. Dengan pemberian abolisi dan amnesti kepada dua orang tadi, kami juga berharap mudah-mudahan jika bukan abolisi, setidaknya amnesti atau pengampunan atau dikeluarkan dari penjara, yaitu Bapak Bambang Tri. Harapan kami mudah-mudahan Bapak Presiden dengan kemurahan hati dan tentunya dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, paling tidak beliau juga bisa dibebaskan, dikeluarkan dari tempat kurungannya sekarang. Biar kita aman, tidak ada lagi carut marut yang cukup membuat kita kesulitan dalam berbagai macam hal, terutama masalah keuangan, masalah ekonomi, makan gratis juga belum jalan-jalan, ini baru jalan sebagian saja. Masih banyak yang sulit, karena capek. Belum lagi urus masalah dugaan ijazah palsu, belum lagi masalah itu, masalah ini, jadi banyak sekali permasalahannya. Nah, rupa-rupanya pemberian abolisi dan amnesti ini untuk memberikan kenyamanan, rupanya ini merupakan salah satu jawaban dari tuntutan rakyat Indonesia supaya keadilan dan hukum ini betul-betul ditegakkan secara merata tanpa pandang bulu. Memang manuver politik Pak Prabowo ini luar biasa. Kemarin silaturahmi, sekarang langsung kasih abolisi dan amnesti. Besoknya kita nggak tahu lagi. Jadi sekarang kita nonton dulu, kita tarik nafas dulu, karena kasus masalah dugaan ijazah palsu ini belum rampung-rampung. Jadi kita tarik nafas, kita nikmati dulu perjalanan perpolitikan Indonesia. Di era sekarang ini kita nggak boleh ketinggalan berita, nggak boleh ketinggalan informasi. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita ambil jadi ilmu dan kita ambil jadi hikmah. Supaya kita ini nggak ketinggalan. Karena zaman ini tidak akan semakin mundur, tapi akan terus semakin maju. Tetap harus belajar jujur, harus punya komitmen jujur. Karena di era digitalisasi sekarang ini, kebenaran itu ada namanya kebenaran baru, di mana fakta itu nomor 2, tetapi yang bicara utama adalah data. Karena era digital itu bicara tentang data, bicara tentang jejak digital. Sehingga apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan di masa lalu akan terekam sampai akhir hayat, bahkan sampai kiamat. Kecanggihan digital sekarang ini seperti intelijen yang semakin cerdas. Jangankan kita manusia, pasti bingung. Anjing saja bingung. Adanya robot anjing membuat anjing tambah bingung, karena yang dihadapi adalah robot. Dengan taring-taringnya dia melawan, justru taringnya bisa ompong. Kekuatan digital bisa mengalahkan makhluk hidup yang sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan fakta bisa dikalahkan dengan data. Semua data anjing itu terbaca oleh robot anjing. Sedangkan anjing sendiri tidak bisa membaca data yang ada di dalam robot itu. Ketika benda mati,
yang dikendalikan seakan-akan bisa mengalahkan benda hidup yang sebenarnya. Fakta bisa kalah dengan data. Karena fakta di era sekarang ini bisa dinarasikan. Sedangkan data adalah sesuatu yang tersimpan dan akan terbaca di masa yang akan datang. Maka kita perlu tahu, orang yang jauh dari kejujuran, dekat dengan kebohongan, mereka sedang meyakini satu fakta, tapi mereka tidak tahu atau mungkin mereka lupa bahwa fakta yang mereka yakini itu adalah fakta yang dinarasikan. Sehingga mereka membacanya dengan logika yang terbalik dan akal yang tidak waras. Semoga kita senantiasa dilindungi dan mari kita gunakan akal kita sebaik mungkin supaya kita memiliki akal yang sehat. Berpikir dengan logika yang benar. Jangan gunakan logika terbalik. Salam akal waras. Assalamualaikum.